الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, puji syukur alhamdulillah mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah atas karunia-Nya, nikmat-nikmatnya pada kita semua, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa bersama-sama menghadiri panggilan Allah untuk kita semua, yakni kewajiban kita untuk melaksanakan serangkaian ibadah sholat Jumat. Salawat salam tentunya juga tak lupa kita haturkan, kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, sahabatnya, dan tentunya melimpah kepada kita semua sebagai umatnya yang selalu istiqomah di dalam menjalankan semua tuntunan dan ajaran Rasulullah hingga akhir hayat kita semua. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, selaku khatib tak bosan kami mengingatkan kepada diri kami secara pribadi dan kepada para jamaah pada umumnya untuk kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita menjalankan semua apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi sedikit dan menjauhi sekecil apapun itu yang merupakan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kualitas keimanan kita yang semakin hari semakin meningkat, semakin hari semakin baik. Tentunya kualitas iman dan takwa yang baik ini pula yang akan menghantarkan kita pada posisi yang mulia di sisi Allah sesuai dengan janjinya, inna akramakum indallahi atqakum, bahwa kelak yang paling mulia tempat kedudukannya di sisi Allah adalah orang yang paling baik ketakwaannya. Di samping iman dan takwa merupakan salah satu unsur untuk kita bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bahwasanya surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Di samping keimanan dan ketakwaan kita, ada sisi lain yang menghantarkan kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan kita menjadi orang-orang yang berakhlakul karimah atau berakhlak yang baik, akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh para sahabatnya, suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasal jannah, faqala taqwallah wa husnul khuluqi. Rasulullah pernah ditanya oleh para sahabatnya, ya Rasulullah, gerangan apakah yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surganya Allah? Faqala, maka Rasulullah menjawab, taqwallah, yakni takwa kepada Allah, wa husnul khuluqi, dan akhlak yang mulia.
Kemuliaan akhlak adalah salah satu sifat dari para nabi dan Rasulullah, salah satu sifat dari para kekasih Allah, dan salah satu sifat dari sahabat mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga akhlak yang baik, akhlak yang mulia ini mempunyai kedudukan yang sangat menentukan kita di dalam surga kelak. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah." Aku akan menjaminkan sebuah rumah yang berada di pinggiran surga. Bagi siapa liman tarokal mira'a wa in kana muhiqqan, yakni bagi orang-orang yang mampu meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat walaupun itu adalah benar. Perdebatan-perdebatan, obrolan-obrolan, dan juga perbuatan-perbuatan yang tidak memberikan manfaat kepada diri kita, kepada keluarga kita dan lingkungan kita, sejatinya untuk bisa kita hindarkan, untuk bisa kita tinggalkan. Maka bagi orang-orang yang bisa meninggalkan hal-hal yang tidak berguna, Rasulullah berjanji menyediakan baginya sebuah rumah yang berada di pinggiran surga. Wa bi baitin fi wasatil jannah, dan sebuah istana, rumah atau rumah yang berada di tengah-tengah surga. Bagi siapa liman tarokal kadhiba wa in kana mazihan, yakni bagi orang-orang yang mampu meninggalkan perbuatan-perbuatan dusta, bagi orang-orang yang mampu berlaku jujur, bagi orang-orang yang mampu mengatakan hal-hal yang sebenarnya walaupun itu pahit. Maka bagi orang-orang yang demikian bisa meninggalkan perbuatan-perbuatan dusta, perbuatan-perbuatan bohong, maka Rasulullah menjanjikan baginya sebuah istana yang berada di tengah-tengah surga. Wa bi baitin fi a'lal jannah, dan sebuah istana yang berada di surga bagian atas. Bagi siapa liman hasuna khuluquhu, yakni bagi orang-orang yang mulia akhlaknya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Lalu seperti apa akhlak yang mulia itu? Akhlak yang mulia sebagaimana kami sampaikan di depan tadi adalah akhlaknya para nabi, akhlaknya para rasul, akhlaknya para kekasih Allah, dan akhlaknya para salafus solih. Seperti apa mereka itu? Maka dalam kesempatan yang cukup singkat ini paling tidak ada 3 hal yang mengindikasikan tentang akhlak yang mulia. Yang pertama adalah kita mampu untuk terus berbuat baik dan berbuat baik walaupun tanpa dinilai atau tanpa dilihat oleh makhluk Allah. Kita terus berbuat baik dan mampu untuk terus berbuat baik walaupun tanpa pengakuan dari makhluk Allah, tanpa imbalan dari manusia, tanpa pengakuan terhadap apa yang sudah kita lakukan. Perbuatan baik kita tetap kita lakukan walaupun kadang dicemooh oleh orang, walaupun kadang dihina oleh orang, tetapi kita terus istiqomah, terus berbuat baik. Kemudian yang kedua, kita mampu untuk bersabar dengan tidak membalas terhadap orang yang berbuat buruk kepada kita walaupun kita mampu melakukannya. Orang lain berbuat jahat kepada kita, orang lain berbuat buruk kepada kita, tetapi kita mampu bersabar untuk tidak membalasnya walaupun kita mampu untuk membalasnya. Kemudian indikasi yang ketiga adalah kita mampu untuk menahan diri dan tidak membalas terhadap orang yang berbuat buruk kepada kita. Bahkan kita mampu untuk membalas keburukan orang kepada kita dengan kebaikan. Berbuat baik kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita adalah umum. Berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada keluarga kita adalah wajar. Tetapi akan sangat sulit ketika kita harus mampu untuk berbuat baik terhadap orang yang berbuat jahat kepada kita.